Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rel Pengalaman. Oke, untuk pengalaman kali ini kita mau bahas mengenai masalah mengenai kenari betina yang tidak kunjung untuk bertelur, guys. Jadi bagaimana yang harus kita lakukan, upaya apa aja, dan faktor penyebabnya apa sih? Ya, simak videonya ya, guys. Oke, baik, untuk yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Rel Pengalaman upload video kalian mendapatkan notifikasi. Baik, jadi ya tidak jarang juga dari para peternak ataupun penangkar mengalami kasus tersebut. Kenari yang ditunggu-tunggu tidak kunjung untuk bertelur, padahal sudah terpantau udah kawin beberapa kali kayak gitu, tapi ya kunjung bertelur, guys. Jadi apa faktor penyebabnya? Jadi kita memang harus tahu. Jadi yang pertama itu adalah faktor umur, guys. Jadi faktor umur ini juga berlaku penting di situ untuk bagaimana kesuksesan untuk berternak kenari. Jadi kita memang harus tahu umurnya, baik itu umur si betina atau umur kenari jantannya. Jadi kalau untuk betina yang sudah siap untuk dikawinkan itu mulai dari umur 8 sampai dengan 10 bulan. Itu ya, guys ya. Terus untuk yang jantan itu mulai dari umur 11 bulan bisa sampai 1 tahun. Itu. Jadi umurnya kita memang harus benar-benar tahu ini kenari ini masih muda atau sudah afkir. Nah, kenari yang sudah afkir atau sudah produksi berkali-kali, dan itu juga pasti ada masanya di mana dia sudah tidak produksi lagi atau tidak produksinya sudah mulai stop sampai di situ. Jadi kalau sudah tua ya sudah, atau afkir ya sudah selesai di situ. Jadi kita harus tahu juga kenari ini udah afkir atau kenarinya masih dalam masa produksivitas gitu ya. Jadi makanya kita harus cari tahu historisnya sebelum kalian beli atau sebelum kalian dapat dari peternak. Nah, ini umur berapa sih? Nah, kita harus tanya dulu, kita harus jeli. Jadi jangan asal kita langsung beli ya. Takutnya nanti ternyata kenari yang afkir ataupun kenari yang masih muda. Jadi makanya kalau kita kawinkan, nah di situ tidak terjadi yang namanya kenari bertelur. Kayak gitu ya, guys ya. Jadi faktor umur itu pemicu juga, guys ya. Terus yang kedua adalah keterlambatan birahi. Nah, keterlambatan birahi ini itu disebabkan dari pola perawatan dan asupan makanan yang kita kasihkan ke kenari kita. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya, itu makanan apa aja ya, penunjangnya, terus vitamin, suplemen. Nah itu perlu, guys, karena memang kita tidak bisa samakan kenari yang kita tangkar dengan kenari atau burung-burung yang liar di luar sana. Jadi nutrisinya memang kita harus pantau, kita harus cukupi dengan apa ya, extra fooding tadi. Jadi makan makanannya atau biji-bijiannya memang harus yang berkualitas kalau memang kita untuk tujuannya breeding ya. Jadi berkualitas dan seimbang. Jadi mulai dari biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan kita cukupilah ya. Kita variasi di situ untuk makan makanannya apa yang dia butuhkan. Ketika kenari sedang dalam kondisi seperti ini, kita kasih makanan ini. Misalkan kenarinya birahinya lagi turun, jadi bagaimana untuk cara penanganannya? Nah, kita kasih telur puyuh dan kita kasih jemur, kita kasih suplemen atau obat birahi kayak gitu, guys ya. Jadi kita gak bisa samakan dengan kenari atau burung-burung yang ada di luar sana, yang burung-burung liar. Nah, mereka bisa cari nutrisi sendiri, guys.
Cuma kalau burung yang kita tangkarkan atau kenari yang kita tangkarkan itu memang harus kita manage. Jadi kita harus atur, kita yang tahu di situ. Kayak gitu ya guys ya. Jadi memang harus seimbang. Terus baguskah kalau pakai suplemen ataupun vitamin-vitamin kayak gitu? Untuk kenari ya, kenari breeding. Jadi itu ya mulai dari nenek moyangnya dia ya sampai generasi sebelum-sebelumnya itu pasti dari penangkar-penangkarnya, dari asal muasalnya dia itu sudah diberikan suplemen seperti itu guys. Jadi memang tujuannya kalau untuk breeding, jadi hukumnya itu wajib ya kalau untuk suplemen ataupun vitamin. Jadi kalau kita cuma mainnya di apa namanya yang tanpa suplemen ataupun yang herbal gitu, itu bisa sebetulnya, tapi kurang maksimal karena sudah tergenerasi. Jadi sudah dari gen-gen sebelumnya memang dia dipicu dengan yang namanya obat-obatan seperti itu. Jadi ya kita memang harus mau gak mau kita berikan. Ada memang yang tanpa obat-obatan, ada juga yang berhasil. Tapi untuk hasil yang maksimal, yang kita perlukan yang hasil yang maksimal, itu kita juga selingi dengan yang namanya obat-obatan itu tadi, kayak suplemen, vitamin, merek-mereknya banyak. Ada yang Ebot Breeding, Vitalur dan semacamnya guys. Kayak gitu ya guys ya. Jadi pola perawatannya kayak apa ketika saat itu, nah di video yang ini sudah saya jelaskan ya. Terus makan makanannya yang direkomendasikan untuk kenari agar sukses untuk di breeding ya, di video yang ini juga saya jelaskan. Kalian tinggal cek aja di situ. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ini adalah tidak suksesnya atau kenari tersebut pada saat perkawinan itu tidak terjadi pembuahan kayak gitu ya guys ya. Tidak terjadi pembuahan ini maksudnya, jadi pada saat kenari itu kawin, jadi sel sperma ini tidak masuk pada sel telur kenari betina. Untuk perkawinannya biar sukses bagaimana ya, sudah saya jelaskan di video yang kemarin. Jadi itu kita sebelum kawinkan guys ya. Jadi agar sel telur yang ada di dalam kenari betina itu dibuahi oleh sperma jantan. Nah itu kita cukur dulu bulu yang ada di sekitar pennya atau di sekitar kelaminnya, baik itu jantan ataupun betina. Oke, jadi bulu yang ada di situ itu bisa jadi penghalang untuk bagaimana dia masuknya sel sperma tersebut. Jadi kalau misalkan tidak berhasil masuk karena adanya bulu tadi, nah itu tidak akan ada yang namanya telur yang jadi di situ. Jadi makanya kenari tersebut nggak nelur kayak gitu. Jadi makanya kita potong dulu atau kita cukur dulu, kita pegang, kita gunting bulu di sekitarnya supaya nggak ada penghalang di situ. Ya, ketika kita kawinkan, nah di situ bisa lancar atau leluasa, bisa ya bisa ngisi lah begitu. Jadi jalannya si sperma itu lancar atau tidak ada halangan kayak gitu ya guys ya. Jadi di video yang kemarin juga saya jelaskan untuk yang ketiga ini. Jadi kalian bisa review lagi, bisa tonton lagi video yang kemarin itu bagaimana perawatan kenari biar ngisi kayak gitu ya. Oke guys, mungkin seperti itu aja. Mungkin ada pertanyaan ataupun saran ya buat kita, kalian bisa cantumkan aja di kolom komentar. Semoga video pengalaman ini menjadi pengalaman yang bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.